Kita tuh kalau membantu seseorang tuh jangan memberikan ikannya. Kalau memberikan ikannya udah putus sampai di situ dan dia akan minta ikan lagi. Artinya harus dievaluasi. Artinya ada yang tidak sesuai. Berarti warga tersebut tidak lulus dari kemiskinannya. Nah, ini artinya kira-kira 60% warga miskin Kota Bandung ini masih menerima bantuan ya. Yang menikmati uang di jalan itu juga bukan warga Kota Bandung. Lalu yang memberikan kesan tidak beauty juga bukan warga Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Bandung, kita ketemu lagi dalam podcast Ahmad Aja. Kita akan ngobrol-ngobrol ya hari ini. Kita bicara santai tapi insya Allah informatif dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga Bandung. Dan kali ini kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kadinsos ya, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Dr. Yorisa Sativa. Kumaha kabarna Pak Dokter? Alhamdulillah Kang Ahmad, atur nuhun para wargi sadaya, mugi sehat sadayana. Amin. Wargi Bandung, seperti yang saya janjikan di podcast sebelumnya, kemarin kita diskusi tentang SPMB, satu topik yang memang menjadi hangat dibicarakan oleh wargi Bandung hari ini karena memang sedang musimnya. Anak-anak sekolah akan mengikuti SPMB, seleksi masuk untuk masuk sekolah gitu ya. Dan hari ini kita akan diskusi yang tentu juga berhubungan dengan topik yang kemarin kita diskusikan tentang SPMB. Dan kita diskusi, saya ditemani hari ini dengan Dr. Yori, dengan Pak Yori, Kadinsos Kota Bandung. Kenapa berhubungan? Karena pada diskusi yang lalu untuk kita bisa daftar dengan jalur-jalur tertentu itu salah satunya adalah terkait dengan desil desil atau di atasnya adalah datasen gitu. Dan tentu teman-teman sekalian, wargi Bandung, kalau kita bicara Dinsos atau program Dinsos, biasanya yang teringat apa? Yang teringat pokoknya bantuan sosial ya dok ya. Bansos, Dinsos, Bansos. Dulu kita mengenal ada yang namanya DTKS, sekarang diganti dengan Datasen, dan kesananya ada desil 1 sampai dengan desil 10 gitu dok ya. Dan saya mendengar dok bahwa hari ini Dinsos itu katanya tagline-nya bansos sementara berdaya selamanya gitu. Ya betul. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu. Apa nih bansos sementara berdaya selamanya itu maksudnya gimana? Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Kang Ahmad, nuhun selaku host di acara Ahmad Aja. Nuhun abdi tos diulem di sini dan juga para wargi Bandung semuanya nuhun. Jadi tema hari ini tentang kesejahteraan sosial nuhun. Saya senang sekali diundang di kesempatan ini karena memang urusan di Kota Bandung itu di atas 50% itu urusan sosial salah satunya. Di atas 50%? Di atas 50% ya. Kalau saya dengan tim mendampingi pimpinan gitu, Pak Wali turun ke lapangan dalam acara Siskamling yang beliau ini usung, itu tuh aduan masyarakat, keluhan masyarakat yang dirasakan, yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kebanyakannya urusan sosial setelah infrastruktur gitu ya, setelah banjir, setelah kirmir, setelah lampu itu kan umum biasa warga keluhkan. Nah setelah itu biasanya langsung ini Kang Ahmad langsung ke urusan sosial, ya bercampur dengan kesehatan gitu. Jadi saya prediksi ya kurang lebih di atas 50% itu urusannya kesejahteraan sosial. Karena memang ini melekat di masyarakat. Nuhun tadi Kang Ahmad sudah menyinggung masalah DTSN. Jadi DTSN ini diatur dalam Inpres 8 tahun 2024 bahwa 2025 bahwa
data itu nanti berkumpul dalam satu data gitu. Makanya judulnya DTSN data tunggal. Ya. Jadi nggak ada duanya gitu. Ya. Jadi semua data-data itu warga, kantor, semua yang berurusan tentang pendataan ke DTSN tersebut. Ini datanya udah tahun, mudah-mudahan kita semakin baik lagi pengelolaannya. Karena kalau udah baik Pak Kang Ahmad, ini bisa digunakan oleh kita semua untuk tadi yang disampaikan, salah satunya SPMB, penerima bantuan dan lain-lain. Karena apa? Keakuratan itu sangat dinantikan. Karena nanti desil itu para wargi adalah suatu pemeringkatan kesejahteraan. Pemeringkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi ada desil 1 sampai desil 10. Peran kolaborasi itu mungkin Pak Ahmad, mungkin saya agak ini diskusinya, tapi itu sangat baik. Kaitannya dengan tagline. Tagline tadi kita nih kan keren ya, Kang Ahmad, tagline-nya ya, yaitu Bansos sementara berdaya selama. Jadi kita tuh kalau membantu seseorang tuh jangan memberikan ikannya. Kalau memberikan ikannya udah putus sampai di situ dan dia akan minta ikan lagi. Nah, kita akan memberikan umpannya. Jadi memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat agar belajar memancing ikan, karena diberikan umpannya atau diberikan pancingannya. Nah, terbukti kenapa? Karena terjadi di masyarakat di kita bahwa ada warga di Kota Bandung atau 8 tahun nerima bansos. 8 tahun nerima bansos. Lebih dari 8 tahun. Nah, ini kan tiap bulan itu teh. Tiap bulan yang program dari pemerintah ini sangat disayangkan. Ada baik bantuan PKH, bantuan sembako, langsung tunai. Itu tuh diterima oleh penerima KPM itu ada yang lebih 8 tahun. Artinya harus dievaluasi. Artinya ada yang tidak sesuai. Berarti warga tersebut tidak lulus-lulus dari kemiskinannya. Nah, ini ada yang tidak benar. Jadi konsep ini harus dirubah. Juga masyarakat luas harus tahu, warga Kota Bandung, warga semua juga Bandung sekitarnya, bahwa dengan memberi itu jadi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi yang tadi tagline yang keduanya adalah berdaya selamanya. Jadi diberdayakan warganya agar selamanya berdaya. Memang ada effort dulu mungkin memberikan modal cukup banyak. Modal apa? Modal pelatihan, modal stimulus lainnya sehingga orang tersebut jadi bisa bekerja. Akhirnya 2 yang dapatnya nih Kang Ahmad para wargi. 1, ekonominya tumbuh. Kemiskinannya putus. Gitu. Artinya kalau di awal-awal bolehlah, nggak apa-apa ya mendapatkan bantuan itu. Tapi betul. kalau selamanya itu yang tidak diharapkan. Tidak diharapkan. Gitu ya. Kemudian tadi bicara tentang data sen dan desil itu kan 1 sampai dengan 10. Kalau dulu kan DTKS hanya orang-orang tertentu yang didata ya Dok ya. Kalau desil itu sekarang kan semua warga Kota Bandung yang 2,7 juta, bahkan warga Indonesia yang 270 juta, itu masuk ke dalam desil yang 1 sampai dengan 10, kan gitu Dok betul. ya? Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lain, Pak Yory ya. Dari apa yang tadi disampaikan ya, bahwa informasinya data penerima bantuan sosial itu baru tercover oleh APBD maupun APBN itu masih kurang dari setengahnya. Nah, ini artinya kira-kira 60% warga miskin Kota Bandung ini masih menerima bantuan ya. Gitu. Nah, bagaimana langkah pemerintah dalam hal ini, tentu saja Dinsos menangani hal ini? Pak. Jadi Kang Ahmad, ini pertanyaan yang bagus karena saya punya data nih. Jadi dari desil 1 sampai 10 yang menjadi perhatian pemerintah dan para LKS itu adalah, atau swasta atau donor itu adalah 1 sampai 5. LKS itu apa? LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial. Boleh dikatakan kelompok donor atau muzaki gitu ya, atau pemberi gitu. Yang jumlah LKS itu di Kota Bandung hampir 90 LKS. 90? Ya, ini potensi Pak. Ini potensi Kang Ahmad. Jadi ya warga miskinnya banyak tapi pemberi banyak gitu. Nah, jadi kita tidak khawatir. Yang khawatir itu kan warga miskinnya banyak, tapi yang muzakinya sedikit. Terlalu banyak musafir atau mustahiknya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, ini ternyata Bandung ini karena memang mungkin metropolitan, ya, barometer Jawa Barat, ibu kota Jawa Barat. Jadi juga tumbuh yang mampu ada gitu. Mereka nggak tahu harus bantu siapa. Nah, yang miskin bingung mau dibantu sama siapa. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi yang mau bantu nggak tahu siapa yang harus dibantu. Nah, yang
ingin dibantu harus mengakses kemana? Ke siapa? Ke siapa? Nah, di sini pemerintah hadir melalui dinas sosial. Jadi dinas sosial hadir di sini dibutuhkan oleh semua, tentunya oleh warga, agar nyambungkan kami sebagai regulator. Nah, kami menyatukan itu. Jadi memadukan siapa pemberinya. Bapak fokusnya LKS-nya di bidang apa? Saya mah bantunya khusus anak yatim, kami ada datanya. Saya mah khusus bantunya hanya untuk ibu-ibu dan anak-anak, kami ada datanya. 90 Kang Ahmad. Ini potensi aset di Kota Bandungnya emang kota besar. Jadi dan juga asetnya juga mungkin nggak sedikit kalau dipadukan. Jadi kalau saya yakin kalau dipaduin mungkin barangkali bisa surplus gitu. Siap. Kalau kita manage dengan baik. Bahasa keren nama link and match. Nah gitu, betul. Link and match. Jadi ketemu gitu. Nah, jadi kita juga sebagai regulator dinas terkait senang betul tupoksinya adalah menemukan gitu. Antara yang membutuhkan dengan yang memberi. Nah, inilah pentingnya kita ngobrol ya. Nah, dengan begini ya jadi warga jadi tahu lah pentingnya diskusi karena kadang-kadang memang saya sempat dengar bahwa sebenarnya solusi kita itu ada di orang lain. Dengan cara ngobrol boleh jadi ya masalah yang menurut kita pusing, berat gitu. Setelah ngobrol ternyata sederhana gitu ya. Betul, setuju. Baik, ke hal yang lain Pak Kadis ya. Salah satu program pemerintah Kota Bandung itu adalah beautifikasi ya pada penataan 17 koridor jalur wisata ya. Nah, bagaimana peran Dinsos ini berpartisipasi di dalam program tersebut di Kota Bandung ya. Jadi karena Wali Kota kan sedang memperhatikan ya 17 jalur itu. Gimana, Dok? Program ini di akhir tahun 2025 Pak Wali Kota menggulirkan ini. Ini sangat logis dan sangat inovatif menurut saya, menurut kami bahwa karena Kota Bandung ini kan kita ketahui Kang Ahmadnya potensi banget ini. Turis domestiknya pasti banyak, luar juga mungkin banyak. Dan ini potensi ya satu untuk mensejahterakan seluruh warga Kota Bandung, untuk meramaikan Kota Bandung. Datang ke Kota Bandung teh udah pasti banyak destinasi lah. Dan pasti gitu belanja. Ya pasti belanja walaupun secara sumber daya alam itu kalau Kota Bandung kan kurang ya. Banyaknya di kabupaten tuh di sekitarnya. Betul. Tapi ada potensi lain di luar itu kayak kuliner, penginapan, fashion ataupun keunikan yang lain yang sekarang mungkin generasi muda banyak cari. Nah ini potensi kalau kita nggak pelihara bagus kota kita ini nggak dipertahankan kecantikannya, makanya istilahnya beautifikasi. Untuk mempertahankan Kota Bandung tetap cantik, daya tariknya tinggi, orang mau masuk. Seperti event-event sekarang lagi musim kan event lari. Dari yang level paling rendah sampai yang paling kelas dunia. Ada di Kota Bandung karena bukan ngejar lari-larinya amat gitu, tapi ngejar potensi lainnya. Selain dia datang ke Kota Bandung, dia bisa dapat apa? Dapat kuliner, dapat baju murah, dapat nah kayak gitu. Nah kalau sayang kan Kang Ahmad dan para wargi kalau misalnya wadahnya nggak kita siapin, orang datang ke Kota Bandung, Bandungnya kotor, lautan sampah misalnya segala macam. Jadi kita macet itu. Nah kita harus berupaya gimana supaya itu nyaman. Nah dengan beautifikasi ini, jadi Pak Wali menyampaikan bahwa programnya ini adalah ada 17 ruas jalan yang menjadi protokol atau yang menjadi titik utama yang didatangi oleh turis-turis. Nah, sebenarnya yang menjadi core utamanya adalah infrastruktur pastinya, trotoar dibagusin, lampu diterangin, taman diperindah, sampah nggak ada gitu ya, yang debu-debu disemprot dan lain-lain. Nah, kalau sosial itu masuknya di non infrastruktur, tapi memberikan juga kontribusi terhadap keindahan tersebut. Contohnya, Kang Ahmad dulu pernah dengar namanya PMKS ya. PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah sekarang namanya disopani nih, jadi PPKS. Diatur dalam Permensosnya. Jadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, jadi si PPKS ini yang dulu PMKS itu adalah kelompoknya 26 jenis. Ada pengemis, ada gelandangan, ada anak jalanan, ada mungkin di Kota Bandung kenal manusia silver. Oh ya. Nah, ya, ada anak-anak penjual IBA, jual tisu, jual badut, nah kayak gitu. Yang gimana itu bisa menarik banyak uang, mereka jadi bisa mencari uang di jalan. Nah ini tidak diperbolehkan, Kang Ahmad. Nah ini yang disebut
Secara regulasi nggak boleh. Secara regulasi nggak boleh, secara visual pun akan mengurangi keindahan tadi. Betul. Tetapi di sisi lain mereka sedang mencari nafkah. Nah, jadi kita nafkah. bukan menghalangi nafkahnya, tapi mengalihkan agar mereka jangan mencari di jalan. Jadi caranya gimana? Nah, caranya kami, karena ini melekat juga di Dinsos, kami melakukan penertiban terhadap itu. Bergabung dengan OPD lain, ada Satpol PP, ada Dinas Kesehatan, ada DP3A, ada Dishub, ada Diskar, ada beberapa dinas lain untuk menjangkau itu agar mereka diberikan pengamanan dulu, kita amankan dulu Kang Ahmad, dibawa ke kantor Dinsos, kita lakukan asesmen, dan kita upayanya adalah kalau tadi mah kemiskinan istilahnya graduasi kelulusan, kalau ini istilahnya reunifikasi. Reunifikasi, jadi, maksudnya gimana? Jadi dikembalikan ke keluarga. Oh, ini anak tuh nggak boleh jualan di jalan. Anak itu nggak boleh jualan, nggak boleh anak kecil kan di bawah umur, di bawah umur ya. Diperdagangkan gitu ya, atau dia dipaksa untuk mencari nafkah di situ. Sementara orang tuanya cuma dari jauh mengawasi saja. Ada itu yang mengawasinya, tapi anak-anak, nah ini kita... Itu terdata nggak berapa? Mungkin juga ada yang bukan warga Kota Bandung. Ya, terdata, itu kami punya datanya. Dan kami lakukan kaitan dengan pertanyaan beautifikasi ini, kami lakukan setiap bulan sekali yang operasi besarnya. Kalau operasi kecil kita tiap hari lakukan. Nah, itu sekali operasi besar Kang Ahmad, kita dapat 80 sampai 100 PPKS. Orang. 180 sampai 100 orang sampai 100 per orang bulan. Per bulan. Okay. Di mana melakukan penjangkauannya di 17. Oh gitu. 17 jalan tadi, jalan besar, Asia Afrika, jalan Sunda, Veteran, Merdeka, Dago. Nah, kan misalnya begini, sampahnya udah bagus, tamannya udah cantik, daunnya udah hijau, tapi aduh ada rumah gerobak. Nah, itu menjadi tanggung jawab Dinsos. Nah, kami lakukanlah penertiban untuk para PPKS tersebut, biar mereka tidak ada di jalan dan tidak kembali ke jalan. Ada target kira-kira kapan bisa selesai gitu? Target harus ada, tapi ada kesulitan karena mereka datang lagi. Iya. Tetapi kami yakin yang sudah kami bina, yang datang lagi ke jalan tuh di bawah 5%. Di bawah 5%? Jadi akhirnya berhasil kan ya? Dari yang tadi 80 sampai 100 per bulan tuh, yang kembali lagi itu cuma 5%? Di bawah 5%. Oh gitu ya? Ya berarti kan berhasil kita melakukan asesmen dan lain-lain. Nah, yang menjadi tantangannya yang tadi Kang Ahmad tanyakan adalah, ini datangnya dari luar kota. Karena dari 100% PPKS yang terjaring, yang warga Kota Bandung hanya 20%. Oh? Sisanya? Yang Kota Bandungnya 20%? 20%. Nah itu gimana? Nah, artinya kan yang menikmati uang di jalan itu juga bukan warga Kota Bandung. Lalu yang memberikan kesan tidak beauty juga bukan warga Kota Bandung. Ya, jadi kita jadi makin semangat juga untuk mengembalikan mereka ke domisili asalnya. 20% lainnya ada di Bandung Raya. Nah, yang lebih menarik datanya, ada yang di luar Jawa. Ada yang dari Batam, ada yang dari Sumatera, ada dari Lampung, ada yang dari NTT, NTB gitu. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi ini kan sampai ada itu berarti daya tariknya luar biasa. Betul, daya tarik Kota Bandung. Ya, makanya koordinasi itu Kang Ahmad, pertanyaan tadi Kang Ahmad yang selanjutnya adalah saya koordinasi dengan Dinas Sosial se-Indonesia untuk mengembalikan mereka ke domisilinya. Gitu. Karena kalau enggak kan nanti malah artinya? Ya ada resisten ya? Resisten, jadi mungkin bisa jadi mereka itu datang mau mencari nafkah di kota besar, kota Bandung. Keluarga nggak tahu, mereka tuh melaksanakan apa, ternyata jadi gelandangan. Oke. Gitu. Yalah, mudah-mudahan cita-citanya untuk supaya kota Bandung lebih cantik itu bisa kita capai ya. Ini kota Bandung yang kita cintai. Oke. Selanjutnya nih Pak Yoria, ini tentang sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Kan ini menjadi salah satu program prioritas dari Presiden kita ya, Pak Prabowo. Nah, ini seberapa penting dan efektif nih peran sekolah rakyat ini dalam upaya memutus rantai kemiskinan di Kota Bandung? Sekolah rakyat dari sisi regulasi juga diatur dari Inpres 4 2025. Jadi seluruh se-NKRI ini semua kabupaten kota wilayah harus punya sekolah rakyat yang definitif. Yang permanen istilahnya. Di Bandung ada berapa? Nah, Bandung belum punya. Nah, ini tantangannya. Sekalian saya juga ingin menyampaikan nih ke Kang Ahmad.
ini berjalan sejak tahun kemarin 2025. Yeah. Nah, Kota Bandung itu belum punya yang permanen karena perlu waktu, perlu perencanaan, perlu pemantauan dan perlu visibility study mungkin ya untuk meyakinkan bahwa si lokus itu memasuki syarat administrasi. Yeah. Nah, jadi di tahun 2025 itu Kota Bandung baru punya sekolah rakyat yang rintisan namanya. Rintisan. Jadi rintisan itu titipan. Jadi di warga Kota Bandungnya tetap kita punya sekolah. Jadi kita punya 250 siswa. 250 siswa. Di mana sekarang? Nah, ini terbagi dalam tiga sekolah. Alhamdulillah nih, nah sekolah rakyat yang kalau kita ingat zaman Orde Baru kan sekolah rakyatnya sekelas SD ya. Inpres, SD Inpres dulu ya. Dulu ya. Kalau sekarang mah maksud sekarang mah sekolah rakyat itu adalah levelingnya dari mulai SD, SMP dan SMA. Ya. Nah, kenapa sih kaitannya dengan Dinsos gitu? Karena tadi kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Karena aturan pusatnya seluruh siswa yang sekolah di sekolah rakyat ini karena ini disubsidi dan dibiayai full oleh pemerintah pusat. Dari mulai sekolahnya, seragamnya, bajunya, laptopnya, perangkatnya, semuanya dibiayai oleh pusat. Yang boleh sekolah di situ kembali lagi ke pendesilan Kang Ahmad. Hanya desil 1 dan 2. 1 dan 2 saja. 3 ke atas tidak. Oh gitu. Jadi ini lebih ketat lagi nih. Ya. Jadi kalau yang istilahnya miskin, nama kemiskinan ekstrim S. ya betul. Ekstrim ya gitu. Jadi kan kalau miskin itu desil 2. Ya. Kalau miskin ekstrim itu desil 1. Oh, miskin itu desil 2, miskin ekstrim itu desil 1. Ya, kalau dan untuk sekolah rakyat itu khusus desil 1 dan 2 saja. Kenapa? Karena kemiskinannya harus yang benar-benar miskin. Oh iya. Kenapa harus dibuat sekolah ini? Karena masih banyak warga kita ya kita cerita Kota Bandung aja, yang kota besar gini. Masih banyak yang desil 1 sampai 5 ini yang nggak sekolah. Karena apa? Karena ekonomi dan lain-lain. Atau karena alasan yang sangat sederhana. Saya harus jagain anak saya sehingga saya tidak bisa bekerja. Ada yang begitu Kang Ahmad, pola begitu. Jadi orang tuanya terhambat produktivitas untuk bekerja karena menjaga 3 anaknya ini siapa yang jagain gitu nantinya. Ya. Dan juga nggak ada biaya. Nah makanya harus fokusnya di 1 dan 2. Jadi nggak boleh di luar itu. Jadi ini hanya untuk miskin dan miskin ekstrim. Oke. Nah. Siswanya di Kota Bandung sekarang ada 250 siswa tersebar di 3 tempat. Satu di Wiyataguna. Nah, Wiyataguna itu ada 2 kelas, hanya 50, tapi untuk SMP, kelas SMP. Yang kedua di Poltek Kesos Bandung, di STKS Dago. Di situ ada 4 kelas, jadi ada 100 siswa. Itu untuk kelas SMA semuanya. Nah, yang satu lagi di BBPVP, gedungnya punya Kemenaker di Gatsu. Leres, payunnya Trans Studio ya. Nah, di situ ada 4 kelas juga. SD-nya 50 siswa, SMP-nya 50 siswa. Jadi semuanya kita Kota Bandung punya 250 siswa angkatan kemarin tahun ajaran 2025-2026. Kenapa kok gitu? Karena kita belum punya bangunannya. Bangunannya penuh dengan syarat yang tidak sederhana. Harus punya lahan yang 5 hektar minimal, Pak Ahmad. 5 hektar? 5 hektar, mudah diakses oleh masyarakat. Nah, Kota Bandung, saya sedang berupaya ini, sedang mencari dengan rekan-rekan agar nanti terbangun, sehingga yang tadi dititipkan di rintisan di 3 lokasi tadi, pindah ke situ. Oh, siap. Oke lah. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya Pak Kadis ya. Bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung ini dalam mendukung Kota Bandung yang ramah terhadap disabilitas ya? Karena saya juga ini pernah salah satu titik reses saya pesertanya adalah yang disabilitas maupun juga orang tuanya. Mereka memang pernah menyampaikan kepada saya waktu itu bagaimana pemerintah itu bisa memperhatikan mereka ya. Tidak ingin diistimewakan tapi ya sewajarnya saja gitu ya. Karena keterbatasan barangkali dari mereka. Gimana? Mohon. Ya, memang kalau saudara kita yang disabilitas ini di Kota Bandung angkanya cukup banyak nih Kang Ahmad. Kurang lebih data di Dinsos berdasarkan DTSen itu ada kurang lebih 30.000. 30.000 mohon. 30.000 ini apa? Jiwa. 30.000, 29.000 sekian, kurang lebih ya 30.000 ya. Dan dari 30.000 itu yang kategori anak ada 3.000. Jadi 10%.
dari seluruh penyandang disabilitas. Anaknya 10% dari 30.000 itu. Kurang lebih 3.000, mohon. Data ini terus kita optimalkan karena memang ini sangat penting untuk melakukan tindak lanjut dari hasil kedisabilitasannya. Kami akan terus mencari data ini di kewilayahan, juga dengan Disduk Capil memastikan bahwa rekan saudara-saudara kita yang disabilitas terdata semua. Karena di situ ada pengelompokannya, nanti ada disabilitas yang fisik, non fisik, apakah tunanetra kah, tunarungu kah, atau ekstremitas kah. Nah, ini kita akan kelompokkan. Nah, setelah data itu kita dapatkan, kita akan bagi juga dengan pendesilan. Kita akan prioritaskan untuk pembantuan barangkali memang secara kesejahteraan sosial saudara kita ini perlu dibantu. Nah, tadi Pak Ahmad betul harus diprioritaskan disabilitas ini karena semua orang, semua lembaga concern ke dalam urusan disabilitas. Nah, mimpinya Kota Bandung haruslah menjadi kota yang ramah disabilitas. Jadi inklusif, bukan membedakan, justru harus menyamakan. Jadi semuanya harus sama, jadi semuanya harus terbangun supaya nanti kita sama-sama bisa bentuk nih. Tapi untuk memulai itu, jadi saya akan nguatin dulu di datanya. Data disabilitas nanti akan dibangun infrastruktur, misalnya bikin guiding block, bikin RAM, bikin alat-alat pendukung lainnya kan disesuaikan dengan jumlah dan kedisabilitasannya. Jadi seiring sejalan. Data nanti dilengkapi, kebutuhannya dipenuhi, nanti impact-nya atau outcome-nya adalah para saudara yang kita yang disabilitas bisa memanfaatkan manfaat yang pemerintah buat untuk mereka memudahkan. Yang terdekat yang akan dilakukan untuk supaya menjadi ramah terhadap disabilitas ini apa? Ya, selain pendataan juga kami akan terus melakukan pembantuan bila itu ada masuk dalam unsur kesejahteraan sosial. Bila tidak, kita akan terus memberikan kemudahan biar nanti kita itu jadi inklusif, tidak ada pembeda. Dan melalui kan ini organisasi-organisasi kedisabilitasan banyak sekali nih, Kang Ahmad. Jadi kami selaku Dinsos sama seperti tadi merangkul agar sama-sama membantu. Mana yang fokus di yang fisik, mana yang bagus fokus di ini supaya semua bisa terbantu. Siap, teman-teman kita ya. Oke. Mudah-mudahan lancar segalanya ya. Mohon. Oke, ada hal lain. Ini terkait dengan bencana nih, Dok ya. Dalam penanganan bencana ya, bagaimana kesiapan pemerintah Kota Bandung ya khusus menghadapi bencana, khususnya Kota Bandung kan dilewati oleh Sesar Lembang ya. Gimana? Ini Sesar Lembang ini kan boleh katakan ditakuti oleh semua, harus dilakukan antisipasi terhadap kejadian ini. Karena kalau ini sampai terjadi gitu ya, ini kan Kota Bandung banget gitu. Pernah ada pengkajian dulu dengan ITB, kami pun udah bekerja sama bahwa itu nanti akan membentang kurang lebih ya si retakannya itu dari mulai ujung KBB Lembang itu karena disebut Sesar Lembang sampai ke timur kalau nggak salah sampai ke Manglayang, dan itu melintasi Kota Bandung. Ya, dari 30 kecamatan tuh kalau tidak salah ada 20 kecamatan yang terdampak. Yang terdampak itu. Ya, kita nggak tahu ini kapan kejadiannya kan, bencana alam, takdir Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita antisipasi jangan kalau sampai ini terjadi gitu. Kita bisa meminimalisir korban atau kejadian gitu. Kalau untuk menahan ini tidak terjadi kan ini susah ya, karena ini kan kehendak Allah juga dan sudah ada teorinya. Nah, kita ini meminimalisir caranya gimana? Nah, dari Dinsos tidak akan beririsan dengan BPBD, tidak akan beririsan dengan Damkarmatan, penyelamatan. Mereka punya tupoksi masing-masing untuk rescue-nya. Nah, kalau kami dari Dinsos lebih ke arah pembantuan pasca kejadian. Oh, pasca kejadian. Nah, kan kalau udah kejadian mah rescue pasti datang, damkar penyelamatan. Nah, kami bukan di situ tupoksinya. Kami justru membantu apa? Bikin dapur umum, menghimpun bantuan sosial, agar bantuan-bantuan tuh nggak semuanya untuk perempuan. Nanti kan suka ada kejadiannya Pak Ahmad ya. Yang laki pakai daster kayak gitu kurang lebih lah yang hal lucunya. Jadi itu harus kita kelola. Nah, kita lebih ke bantuan itunya. Jadi lebih 80% berperannya di pasca kejadian. Nah, untuk sampai terjadi ke situ kami akan membentuk yang namanya Kampung Siaga Bencana. KSB. KSB. Jadi kami ingin Kang Ahmad di 20 kecamatan yang tadi terdampak itu, yang bakal terdampak, ingin dibentuk itu agar masyarakatnya siap bila terjadi gempa itu. Jadi jangan panik, ganti misalnya. Ya, yang mencontoh Jepang lah. Jepang pada saat terjadi tsunami itu kejadian
tsunami-nya sama parahnya dengan di Aceh, tapi korbannya lebih sedikit. Karena kesiapan Karena mereka masyarakatnya. kesiapan, pengetahuan tentang bencananya sangat kuat. Sehingga kami ingin meniru itu supaya bisa meminimalisir korban yang terjadi. Dari 20 kecamatan yang sudah terbentuk berapa sekarang? Nah, ini tantangannya. Jadi baru 5 Kang Ahmad. 5 ya? Ya. Masih ada 15 lagi lah ya. Karena ini memang perlu effort, Ya. perlu ada tantangan, karena ngebentuk itu juga perlu yang banyak yang harus disiapkan. Jadi perlu biaya juga gitu. Mudah-mudahan ini bisa terpenuhi dalam waktu dekat. Oke. Warga Bandung, Pak Kadis, Pak Dokter, sebetulnya ini juga masih ada seru beberapa ya? seru juga sebetulnya yang perlu kita diskusikan, cuman memang kita terbatas oleh waktu ya. Jadi mungkin untuk kesempatan sekarang paling ada satu aja, ini yang sering menjadi pertanyaan. Ini terkait dengan bagaimana kalau masyarakat yang real itu sebetulnya menurut pendapat dirinya bahwa dia itu masuk desil 1 sampai 5, tapi terdata adalah desil 6 sampai dengan 10. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, ini penting nih untuk sebagai jadi gini, para wargi nggak usah khawatir untuk kasus seperti ini banyak terjadi. Kenapa? Karena terlemparnya seseorang dari desil 1,5 menjadi 6 ke atas itu karena update pendataan. Pendataan yang dilakukan oleh Pusdatin Pusat bersama BPS secara sistem hasil wawancaranya itu mereka itu masuk ke dalam desil 6 ke atas. Tetapi masih merasa nggak sanggup. Mungkin ada bencana susulan misalnya ya. PHK misalnya, atau ada kedukaan meninggal sehingga dia kehilangan mata pencaharian. Nggak usah khawatir, para wargi tinggal menghubungi di semua kelurahan, Kang Ahmad, di 151 kelurahan dan di 30 kecamatan kantornya ada petugas kesos. Ada ya? Ada petugas kasih kesejahteraan sosial. Tinggal menghubungi beliau. Ada juga operator di sana yang memegang aplikasi 6NG namanya. Nah, itu bisa langsung diakses. Jadi pastikan dulu misalnya Bapak X, nicknya ada, masukin. Nanti sistem dibantu sama kelurahan. Oh betul, ini desilnya masuk desil 7. Jadi otomatis kemarin kecoret. Tapi kalau Bapak merasa, kami akan usulkan. Namanya istilahnya direaktivasi. Ya, untuk nanti ditinjau ulang, di ground check ulang, disurvei ulang. Kalau memang benar dia bisa turun, ya kenapa enggak? Sesuai dengan hasil pendataan secara profesional. Siap, oke. Itu tadi lupa ditanyakan. Wargi Bandung, itu saja yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita obrolkan nih dengan Pak Kadinsos Kota Bandung kita ya hari ini, Pak Dr. Yori. Hatur nuhun pisan sudah hadir di sini, bisa berbagi di podcast Ahmad Aja. Ya. Ini di channel YouTube saja nih, Pak Dok. Jadi wargi Bandung ya yang ingin selalu mendapatkan informasi, update informasi tentang tema-tema yang kita bahas ya, maka silahkan bisa di like ya, komen ya, subscribe ya, untuk bisa senantiasa mendapatkan update. Pak Dokter, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Pak Kadis, mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin. Senantiasa diberikan kemudahan. Amin. Di dalam menjalankan tugasnya. Amin. Ya, karena tadi ternyata 50% lebih ya. Ya, urusan persoalan masyarakat di Kota Bandung itu ada di sosial gitu ya. Ya, sembari tadi mudah-mudahan tagline-nya ini luar biasa ya. Jadi bansos sementara, berdaya selamanya. Jadi wargi Bandung juga jangan selalu ingin mendapatkan bantuan dari Dinsos atau dari Kemensos ya. Karena nggak enak sebetulnya ya mendapatkan. Iya sih diterima gitu, tapi kan tetaplah mendingan karena kita bisa berdiri sendiri, kita bisa berdaya ya. Kita mampu untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya di atas kaki kita sendiri begitu ya, tentu saja. Di awal-awal boleh ya. Tapi kalau selamanya nggak bagus lah. Ya. Itu Dok ya. Tenon. Pak Kadis, hatur nuhun wargi Bandung, sudah kita bincang-bincang tadi, sudah selesai di ujung acara ini, waktunya acara podcast Ahmad Aja. Ikuti seluruh kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.